Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 87, biarkan mereka makan di lantai bawah. Mendengar ini, tubuh Huang Peng menegang di tempat, dan seperti dia, Su Yan juga tercengang, hanya dua orang kecil, Huang Min dan Huang Xiaohai yang menatap daging panggang dengan mata berbinar. Tak satu pun dari mereka mengerti arti sebenarnya dari kata-kata Huang Xiaolong ketika dia mengatakan Sekte Pedang Besar telah menemukan orang-orang Huang klan Manor. Kelompok pengawal dan pelayan yang mengikuti Huang Peng dari istana klan Huang juga tampak sedih. Xiaolong, berjanjilah pada ayah, kau harus menghancurkan Sekte Pedang Besar. Setelah beberapa lama, Huang Peng berbicara dan suaranya tercekat dan terdengar sedikit serak. Jangan khawatir, ayah. Aku akan melakukannya. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya tanda berjanji, bukan untuk Huang Ming dan anak-anaknya, tetapi untuk orang tua dan adik-adiknya. Dia sama sekali tidak akan membiarkan keberadaan Sekte Pedang Besar mengancam keselamatan orang tua dan saudara-saudaranya. Kakak, apakah daging panggangnya sudah siap? Bisakah kita makan? Pada titik ini, Huang Xiaohai kecil bertanya, memecah suasana yang pengap, perutnya patuh, mengeluarkan suara gemuruh, gululu, perutku sudah kempes karena lapar. Huang Xiaolong terkekeh, baiklah, ayo makan. Yai. Ketika kedua anak kecil itu mendengar izin dari kakaknya, keduanya melompat kegirangan. Malam berangsur-angsur menjadi lebih cerah. Huang Xiaolong dan kelompoknya telah memulai perjalanan mereka hari itu. Dan 2 hari kemudian, mereka tiba di gerbang besar kota kerajaan Luotong. Berdiri di depan gerbang besar menuju kota kerajaan, Huang Peng, Su Yan, 2 orang kecil dan anggota kelompok lainnya tampak linglung. Gerbang kota besar memberi kesan visual yang kuat bagi para pendatang baru. Kakak, inikah kota kerajaan Luotong kita? Sangat, sangat, sangat besar, ah. Lama kemudian, adik laki-lakinya Huang Xiaohai berkicau dengan berlebihan, menggunakan 3 kata, sangat dalam satu kalimat. Sangat besar. Melihat reaksi lucu adiknya, Huang Xiaolong tersenyum. Ayo pergi, ayo masuk ke kota. Huang Xiaolong tertawa dan berkata. Mendengar hal itu, kedua anak kecil itu pun berlari di depan semua orang menuju gerbang kota, saling bersaing untuk melihat siapa yang akan memasuki kota terlebih dahulu. Pada awalnya, para pengawal kota ingin menghalangi jalan Huang Min dan Huang Xiaohai, namun, ketika mereka melihat Huang Xiaolong dan Marsekal Hao Tian muncul di belakang kedua bocah nakal itu, para pengawal langsung mundur ke samping dan berlutut dengan satu kaki. Salam, Tuan Marsekal Hao Tian. Para penjaga ini tentu saja mengenali Marsekal Hao Tian. Bangun. Marsekal Hao Tian menganggukkan kepalanya, mempersilakan para penjaga gerbang kota berdiri. Para penjaga bergegas berdiri dan mundur ke samping dengan hormat. Huang Xiaolong dan orang tuanya berjalan di depan, diikuti oleh Marsekal Hao Tian dan Fei Hou di belakang mereka, melewati gerbang kota menuju kota kerajaan. Huang Min dan Huang Xiaohai bersorak, berlari melewati gerbang dan pada akhirnya, Huang Min memenangkan perlombaan. Meskipun bakat Huang Xiaohai lebih tinggi daripada Huang Min, semangat bela dirinya baru saja bangkit belum lama ini bagaimana dia bisa melampaui Huang Min yang telah mengolah ki pertempuran selama lebih dari setahun. Kedua anak kecil itu terengah-engah, sambil menyeka butiran keringat dari dahi mereka. Dan sementara kedua anak kecil itu menyeka keringat dari lomba lari kecil-kecilan mereka, para pengawal kota menyeka keringat dingin dari dahi mereka sendiri akibat cobaan berat itu. Siapa anak itu? Sampai-sampai Marsekal Hao Tian berjalan di belakangnya. Kamu pasti tidak tahu ini karena kamu baru saja tiba di kota kerajaan beberapa hari yang lalu. Wajar saja kalau kamu tidak tahu, dia adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Siapa Huang Xiaolong? Petik 2. Saat para penjaga kota tengah bergosip di antara mereka, Huang Xiaolong dan kelompoknya menghilang dari pandangan. Memasuki kota kerajaan, berjalan-jalan di jalanan kota yang ramai dan lebar, Huang Min dan Huang Xiaohai berlarian kemana-mana. Kadang-kadang melihat beberapa kios di sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri, mereka sangat gembira dan bahagia. Bahkan monyet ungu kecil di bahu Huang Xiaolong berlari turun untuk bergabung dengan kedua lelaki kecil itu, berlarian ke sana kemari, sambil tertawa gembira. Melihat adik perempuan dan laki-lakinya bermain, Huang Xiaolong juga merasa senang. Setelah berjalan-jalan selama sekitar 1 jam, ketika mereka melewati restoran lezat, Huang Xiaolong tiba-tiba berhenti. Berbalik ke arah Huang Peng dan Su Yan, dia bertanya, Ayah, Ibu, bagaimana kalau kita masuk dan makan sesuatu? Huang Xiaolong teringat saat pertama kali dia datang ke kota kerajaan, saat dia bersama Fei Hou. Hidangan dan anggur bulan salju di restoran ini cukup enak. Sebelum Huang Peng atau Su Yan sempat menjawab, monyet ungu kecil itu sudah bertepuk tangan dan mencicit tanda setuju, dengan rakus menepuk-nepuk bibirnya seolah-olah air liurnya akan keluar. Jelas, ia masih ingat rasa anggur bulan salju. Melihat ini, Huang Peng dan Su Yan mengangguk dan semua orang tertawa terbahak-bahak karena kejenakaan monyet ungu kecil itu.
Maka, mereka pun masuk ke dalam restoran. Orang yang melayani Xiaolong adalah pelayan yang sama seperti terakhir kali. Melihat Huang Xiaolong, mata pelayan kecil itu berbinar dan bergegas menyambut Huang Xiaolong dengan penuh rasa hormat. Meskipun sudah setahun berlalu, kenangan server kecil tentang Huang Xiaolong dan Fei Hou masih sangat dalam. Saat itu restoran lezat hampir dihancurkan, bagaimana dia bisa melupakan mereka? Dengan membungkuk hormat dan tersenyum ramah, pelayan kecil itu menuntun Huang Xiaolong dan kelompoknya ke lantai pertama restoran. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong dan yang lainnya pun duduk. Kepala restoran pun datang. Napasnya masih terengah-engah, seakan-akan dia berlari dari kejauhan. Keringat membasahi wajahnya. Dengan cepat merapikan penampilannya, dia datang ke meja Huang Xiaolong, dan bos memberi hormat kepada Marsal Haotian dan secara pribadi mengatur hidangan dan anggur untuk kedua meja Huang Xiaolong dan teman-temannya. Bos bahkan mengeluarkan anggur bulan salju yang telah disimpan selama lebih dari 1 dekade untuk disajikan kepada mereka. Saat anggur bulan salju diletakkan di atas meja dan sebelum ada yang bisa bergerak, monyet ungu kecil itu sudah melompat ke salah satu kendi anggur, mengangkatnya, dan mulai minum dengan rakus. Ia bersendawa keras setelah puas, membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak. Saat makanan dan anggur disajikan, aroma yang menggoda tercium di udara, menyebabkan kedua anak kecil itu meneteskan air liur. Sumpit sering terlontar saat suara perkakas dan cangkir bergerak. Ketika semua orang sedang menikmati hidangan, sepasang suami istri yang terdiri dari seorang pemuda dan seorang wanita muda naik ke lantai pertama. Dilihat dari sikap mereka, mereka adalah pelanggan tetap restoran lezat. Huang Xiaolong melirik mereka dari sudut matanya, menyadari bahwa keduanya tampak familiar. Kemudian dia teringat ketika dia pertama kali tiba di kota kerajaan bersama Fei Hou, mereka adalah Tuan Muda dan Nona Muda Lin dari rumah Markis. Dia ingat saat itu, Tuan Muda Lin dan Nona Muda Lin sedang mengendarai binatang api tingkat 4 memasuki kota. Tentu saja, mereka tidak perlu membayar biaya masuk di gerbang kota. Sesampainya di lantai pertama restoran, Lin Ke melihat sekeliling dan melihat kelompok Huang Xiaolong menempati 2 meja besar dengan 2 anak kecil yang sedang makan dengan berisik. Lin Ke mengerutkan kening. Dia melemparkan sekantong koin emas ke pelayan di belakangnya dan menunjuk ke arah Huang Xiaolong, dan dengan nada memerintah, dia berkata, "Seluruh lantai pertama, aku akan memesannya. Usir orang-orang biasa yang rendah ini, suruh mereka makan di bawah." Rakyat jelata yang rendahan. Orang-orang yang makan di 2 meja, termasuk Huang Xiaolong, berhenti dan berbalik. Pelayan itu tercengang. Lin Ke melihat pelayan kecil itu sedang linglung dan dia membentak, "Tidakkah kau mendengar apa yang kukatakan? Kita akan memesan seluruh lantai ini, usir orang-orang rendahan ini dan suruh mereka makan di lantai bawah. Kalau tidak, mereka akan mempengaruhi selera makan kita." Ekspresi wajah Marsal Haotian dan Fei Hou berubah. Namun, ketika Marsal Haotian dan Fei Hou ingin berdiri, Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Huang Xiaolong melambaikan tangan ke pelayan kecil itu dan berkata, "Kamu, kemarilah." Meskipun pelayan itu berbeda dengan pelayan yang menyambut Huang Xiaolong, dan tidak mengetahui identitas Huang Xiaolong, sebelumnya bos telah memerintahkan mereka masing-masing untuk melayani kedua meja ini dengan hormat, dan tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Jadi, ketika pelayan itu mendengar Huang Xiaolong memanggilnya, dia bergegas menghampiri Huang Xiaolong tanpa menunda sedikit pun, bertanya, "Tuan muda, apa perintah Anda?" Sama seperti pihak lain, Huang Xiaolong melemparkan sekantung besar koin emas ke pelayan, dan menunjuk kedua orang bermarga Lin, "Aku tidak ingin melihat mereka di restoran lezat, usir mereka dari restoran ini agar mereka tidak memengaruhi selera makanku."